Kemarin sore baru dirilis oleh Kepala Badan Pusat Statistik kita. Dari 17% kemiskinan kita yang ada, saat sekarang sudah berada di angka 15%. Sesuatu tentu yang menggembirakan bagi kita semua. Dengan kerja keras, dengan kebijakan pemerintah dan seluruh stakeholder yang lain, dan bersama-sama dengan seluruh warga masyarakat di Gunung Kidul ini, kita mampu menurunkan indeks kemiskinan makro di Gunung Kidul hingga 2%. Sebelum-sebelumnya saya melihat sebuah data dari 6 hingga 13 tahun ke belakang. Ini kita hanya bisa menurunkan ya 0, sekian sampai dengan 1%. Tetapi setelah pandemi, dengan pemulihan ekonomi nasional dan pemulihan ekonomi daerah kita, sekali lagi saya katakan, kita mampu menurunkan indeks kemiskinan makro di Gunung Kidul sekali lagi 2%. Sesuatu ini sekali lagi saya katakan luar biasa. Karena bagaimanapun ini bukan tugas pemerintah saja Bapak Ibu sekalian, tetapi tugas kita semua. Dan saya yakini ke depan bahwa pertumbuhan ekonomi di Gunung Kidul akan semakin membaik sejalan dengan perencanaan pengembangan pembangunan di Gunung Kidul yang salah satunya tadi saya sebutkan adalah di wilayah Patok ini. Belum di wilayah selatan, yaitu jalan lintas selatan-selatan. Ini juga akan menimbulkan satu dampak ekonomi baru, pertumbuhan ekonomi baru di Gunung Kidul ini. Nah, kita memiliki 2 spot yang luar biasa ini, menjadikan sebuah keyakinan kita bahwa Gunung Kidul akan menjadi harapan di masa depan di kota Yogyakarta ini, atau di daerah istimewa Yogyakarta ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, generasi muda kita cukup besar saat sekarang di usia produktif, dan saya juga melihat di Patok ini ya, anak-anak cukup besar terbukti yang hadir di tengah-tengah tempat ini. Saya hanya titip Bapak Ibu sekalian, cerdaskanlah putra putri Bapak Ibu sekalian, sekolahkanlah putra putri Bapak Ibu sekalian, kuatkanlah mental serta moralitas putra putri Bapak Ibu sekalian. Karena tantangan ke depan kita di era yang serba bebas seperti ini, dan semua orang tidak akan bisa menghindar, apalagi di era transformasi digitalisasi seperti sekarang ini. Sekali lagi saya hanya pesan pada Bapak Ibu sekalian, kuatkan mentalitas, moralitas, ilmu pengetahuan, dan tentu kita akan menghadapi era sebuah kebebasan, yaitu transformasi digitalisasi seperti sekarang ini. Mudah-mudahan dengan cara-cara yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, sumber daya manusia di Gunung Kidul akan semakin berkualitas. Ini semua tergantung Bapak Ibu semuanya, dan tentunya dengan kebijakan-kebijakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun rekan-rekan yang berada di tataran kecamatan maupun di pedesaan. Dalam hal ini ya Bapak Ibu semua, kita harus solid, berkolaborasi, dan bersinergi. Itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih bisa berkumpul bertemu di tempat ini. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi satu tempat yang menjanjikan secara ekonomi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi warga masyarakat Patok, dan bagi seluruh warga masyarakat di Gunung Kidul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.